kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, si Flash Tutor, yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sebelum menonton video ini, untuk yang baru nonton ya teman-teman, jangan lupa dukungannya, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Honda Supra Fit ya teman-teman. Ini Supra Fit New tahun 2008. Jadi pada kendala motor ini, kata si pemiliknya, itu mengalami tenaganya loyo saat pendakian ya teman-teman. Jadi saat pendakian dia tidak ada tenaga, posisi giginya itu gigi satu, tetapi dalam pendakian itu atau nanjak dia tidak kuat ya teman-teman, seperti ada yang nahan di belakang. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kendala tenaga motor loyo seperti ini, itu ada banyak hal ya teman-teman. Jadi yang pertama bisa jadi pada kopling gandanya yang sudah haus, bisa jadi yang lain, bisa jadi pada karburatornya. Jadi banyak hal yang membuat tenaga motor bisa loyo. Jadi di sini untuk tenaga motor loyo pada Supra Fit yang di hadapan saya ini, itu mungkin teman-teman semua ada yang sudah tahu, ada yang belum juga. Di sini saya akan berbagi lagi tutorial dan pengalaman yang ada yang terjadi di lapangan. Jadi di sini saya akan dengarkan pada posisi mesin. Kalau teman-teman semua yang sudah tahu tenaga loyonya itu dalam mendengarkan bunyi mesinnya, itu alhamdulillah ya teman-teman. Tapi bagi yang pemula yang belum tahu, teman-teman bisa lihat video ini dan belajar mengetahui kendalanya apa itu yang membuatnya tenaganya loyo. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk menghidupkan motor ini. Nah, oke teman-teman, untuk motornya sudah selesai saya hidupkan, dan juga mungkin teman-teman sudah mendengarkan juga bagaimanakah suara pada mesinnya itu yang normal dengan tidak normalnya. Jadi pada mesin ini suaranya tidak normal ya teman-teman. Yang pertama itu sangat berisik sekali pada suaranya. Sepertinya yang membuat kendala motor ini loyo itu ada pada rantai ketengnya. Karena di sini bunyinya itu berada pada rantai ketengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk membuka pada rantai ketengnya biar teman-teman semua paham dan bisa memahami yang membuat tenaga ini loyo pada motor ini. Seperti yang saya bilang tadi, itu ada banyak hal ya teman-teman yang membuat tenaga motor itu loyo. Jadi di sini tenaga motor ini loyo itu tidak yang seperti saya bayangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk membuka pada rantai ketengnya dan pengecekan apakah bisa jadi tenaganya yang bermasalah pada rantai ketengnya apakah tidak. Oke teman-teman, sebelum saya membuka lebih jauh pada rantai ketengnya, di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua atau kasih tahu pada teman-teman tuh semua. Jadi kendala motor ini, rantai ketengnya sudah
kendor ya teman-teman. Jadi rantai ketingnya sudah kendor. Nah, seperti teman dilihat, rantai keteng ini kendor. Jadi yang menyebabkan rantai keteng ini kendor ada banyak hal juga. Yang pertama karena pemakaian sudah lama, yang kedua karena tensionernya yang sudah bermasalah. Tapi di sini pada rantai keteng ini itu kendalanya karena sudah lama dipakai. Jadi mengakibatkan rantai keteng ini dia memanjang. Sudah waktunya untuk diganti dengan yang baru. Oke. Setelah itu sebelum kita buka pada rantai ketengnya itu, saya di sini akan cek terlebih dulu pada topnya, apakah topnya sesuai dengan ukuran pada mesinnya ataukah tidak. Tapi kalau tidak sesuai dengan ukuran mesinnya topnya ini, maka tenaga yang dihasilkan akan berbeda ya teman-teman dengan normalnya. Kalau tenaga yang akan dihasilkan kalau dia tidak pas pada topnya, maka tenaga yang akan dihasilkan dia tidak akan normal, dia akan berbeda tenaganya seperti yang saya bilang tadi. Tenaganya loyo pas nanjak tidak kuat, padahal posisi pada gigi 1. Oke teman-teman, saya akan cek saja pada topnya. Yang pertama kita akan putar terlebih dahulu pada magnetnya ya teman-teman. Posisikan pada huruf T. Sini saya akan perlihatkan pada teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, di sini posisi topnya sudah pas. Setelah posisi top mesin pada magnetnya itu sudah pas, kita akan lihat pada posisi gear temengnya. Apakah posisi gear temengnya sudah pas juga ataukah tidak? Oke teman-teman, untuk posisi pada gear rantai ketengnya ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi posisi gear temeng ini pada saat pemasang rantai keteng atau normalnya itu dia posisi pada huruf apa ini pada tandanya ini, tanda pada gearnya itu dia lurus ke depan ya teman-teman. Jadi di sini ada coakan. Nah teman-teman bisa lihat ini coakannya. Jadi posisi tandanya ini harus sama lurus dengan coakan ini. Nah jadi seperti itu. Oke, sebelum memastikannya teman-teman, saya akan perlihatkan lagi pada top magnetnya. Oke teman-teman, pada top magnetnya sudah pas, sudah berada pada huruf T. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Posisi pada gear temengnya itu tidak pas ya teman-teman. Padahal posisi pada top magnetnya itu dia sudah berada pada huruf T. Jadi yang membuat tenaga ini bisa loyo, itu yang membuatnya tenaganya loyo pada saat noken as ini bekerja, dia tidak pas pada posisi pembakaran ya teman-teman. Jadi yang saya maksud tidak pas pada posisi pembakaran itu saat magnet ini bekerja atau berputar, dia akan memercikkan bunga api pada saat posisi yang ditentukannya. Jadi pada saat posisinya top ini berada pada F, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi pada saat posisi topnya ini berada pada F, oke. Nah ini teman-teman, jadi posisi pada top magnetnya itu berada pada F, dia itu langsung memercikan bunga api ya teman-teman. Jadi posisi bunga api dipercikan, maka akibatnya pembakaran akan terjadi karena pemercikan bunga api pada magnetnya tersebut melalui CDI nya. Itu dia akan melontarkan api pada bagian pembakaran di dalam ya teman-teman.
Jadi setelah itu posisi noken as ini dia sudah berada di posisi penutupan. Saat pembakaran posisi klep in dan X nya dia berada pada posisi penutupan klep dua-duanya. Lalu maka setelah klep dua-duanya itu tertutup, maka pembakaran akan terjadi di dalamnya. Jadi di sini karena posisinya ini sudah lari, maka otomatis pada klep in posisinya dia agak terbuka sedikit, maka akibatnya pembakaran tersebut dia akan bocor melalui pada klep in. Dia akan bocor sedikit melalui pada klep in, maka akibat bocor tersebut tenaga yang dihasilkan oleh pembakaran ini tidak akan normal. Makanya dibilang sama mekanik-mekanik lain atau apalah, atau saya yang bilang itu tenaga loyo. Jadi akibat tenaga yang loyo tersebut itu dihasilkan pada posisi noken as tidak dalam keadaan bebas. Posisinya pada klep innya itu terbuka sedikit, maka pembakaran di dalamnya akan bocor sedikit. Jadi kalau menentukan dia bocor pada saat pembakaran atau pada saat pembakaran klepnya masih terbuka, dia akan keluar letusan ya teman-teman. Melalui karburatornya itu dia akan keluar letusan seperti asap sedikit, lalu motor mati. Jadi seperti itu menandakan bahwasanya pada top gear rantai ketengnya itu lari ya teman-teman. Maka tenaga yang dihasilkan seperti yang saya bilang tadi itu langsung ngedrop ya teman-teman. Jadi seperti itu kendala pada rantai keteng yang sudah lari topnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya ini teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami. Di sini saya akan paskan lagi topnya pada posisi T ya teman-teman. Oke, posisinya sudah berada pada T. Jadi permasalahan tenaganya loyo tadi, posisi top pada magnet sudah T, posisi gear temengnya sudah lari. Sepertinya posisi top gear rantai gear temengnya ini sudah lari dua gear ya teman-teman, atau ya sekitar 2 gear lah, atau kalau dilihat daripada coakannya itu sudah lari 1 cm ya teman-teman. Sudah sangat jauh sekali larinya. Kenapa dia bisa lari? Nah, ini saya akan jelaskan lagi pada teman-teman semua kenapa gear rantai ketengnya itu bisa lari topnya. Yang pertama ada kendalanya pada gear rantai ketengnya yang sudah kendor sekali. Jadi kalau motor ini rantai ketengnya itu sudah kendor seperti ini, maka motor kalau seandainya dibawa beban berat atau saat bekerja dia membutuhkan tenaga yang sangat full, dia akan lari ya teman-teman. Rantai ketengnya ini, gear ini akan lari 1 garis atau 2 garis tapi dia tidak akan lepas pada posisi rantai ketengnya ini, dia tidak akan lepas ya teman-teman. Jadi seperti itu, ibaratkan rantai yang sudah kendor dia kadang lari. Jadi seperti itu saat dia membutuhkan tenaga yang full. Jadi kalau sudah seperti ini rantai ketengnya, saya sarankan untuk teman-teman semua tidak usah dipotong rantai ketengnya, beli saja dengan spare part yang baru dan pasang spare part barunya. Oke teman-teman, jadi kendala pada motor ini tenaganya loyo itu top gear rantai ketengnya ini sudah lari 2 garis atau 1 cm. Jadi posisi 1 cm lari itu sangat bahaya sekali pada tenaganya. Dia akan loyo pada tarikannya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, saya akan buka saja pada rantai ketengnya dan mengganti rantai ketengnya dengan yang baru.
Nah, oke teman-teman, untuk semuanya sudah terbuka ya teman-teman, mulai dari roll temeng, rantai temengnya sudah terbuka semua. Di sini ada yang ada yang rusak juga ya teman-teman. Jadi di sini yang rusak pada bagian sebentar. Gear pompa olinya ini, jadi ini adalah gear pompa olinya ya teman-teman, yaitu gear pompa oli yang akan ditembakkan ke depan atau ke headnya ya teman-teman, atau ke semuanya ini yang bekerja untuk menembakkan oli tersebut. Jadi di sini pada gear pompa olinya ini sudah rusak ya teman-teman, jadi makanannya itu tidak rata lagi pada gearnya ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini saya harapkan untuk teman-teman semua, kalau ada perbaikan seperti ini atau pergantian rantai keteng ternyata pada gear pompa olinya sudah rusak juga, saya harapkan untuk teman-teman semua ganti saja. Karena apa? Karena ini bisa, karena ini kalau dipakai terus-menerus maka akibatnya gear ini akan habis ya teman-teman. Maka otomatis oli tidak akan ditembakkan, jadi oli tidak akan naik. Kalau ini gearnya ini sudah habis, maka akibatnya mesin motor si pemilik motor ini akan rusak dan tidak lama tahannya nantinya ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua ganti saja. Sebenarnya ini untuk gear pompa olinya ini sudah masih layak pakai ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak mau ngambil resiko karena sudah tidak tidak bagus lagi pada gearnya ini, sudah tidak rata lagi untuk makanannya. Saya ganti saja dengan yang baru. Oke, saya akan buka saja pada gear pompa olinya. Nah, oke teman-teman, untuk gear pompa olinya sudah terbuka. Jadi cara membukanya seperti itu teman-teman, cukup pahat saja bagian pinggir-pinggiran ininya, karena ininya berbahan karet, itu bisa jebol ya teman-teman. Jadi seperti itu cara membukanya. Oke teman-teman, untuk gearnya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa lihat sendiri, itu makanannya sudah tidak rata lagi. Oke. Sebelum saya memasang rantai keteng yang baru ya teman-teman, jadi di sini mesinnya pada bagian sininya sudah kotor sekali ya teman-teman. Sebelum saya pasang dengan sku cadang yang barunya, saya akan bersihkan terlebih dahulu pada bagian sininya. Oke teman-teman, untuk pembersihannya seperti yang teman-teman lihat. Jadi di sini hanya bisa segini saja saya bersihkan. Yang penting tanah-tanahnya di bagian sini itu sudah bersih ya teman-teman. Jadi di sini seperti yang saya bilang, itu rantai ketengnya saya ganti ya teman-teman. Jadi di sini saya memakai barang KW merek dari Federal. Untuk ketahanannya lumayan sesuai isi kantong ya teman-teman, saya mengganti barangnya. Jadi kalau untuk rantai keteng merek biasa bungkusnya seperti ini ya teman-teman, beda lagi kalau untuk merek aslinya itu bungkusnya main press, kelihatan semuanya. Tapi kalau untuk barang biasa hanya seperti ini saja bungkusnya. Nah, jadi seperti ini pada rantai temengnya paket komplit ya teman-teman. Ada rollnya, roll yang untuk otomatis setel rantai ketengnya satu, dan roll untuk menahan putarannya supaya lurus, itu ini dia. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang pada bagian gear pompa olinya ya teman-teman. Oke,
Kalau untuk gear pompa olinya teman-teman, saya memakai barang biasa juga sesuai isi kantong pemilik motornya ya teman-teman. Jadi seperti ini bahannya. Untuk ketahanannya ya lumayan teman-teman. Jadi di sini saya ingatkan pada teman-teman semua, pasangannya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi pasangan gear pompa oli ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia nanti akan lepas pada rantai ketengnya, maka mengakibatkan roda pompa oli ini tidak akan berputar. Jadi kalau posisi untuk pemasangan roda pompa oli ini, teman-teman cukup berpedoman pada tonjolan tengahnya ini seperti ini. Jadi tonjolan ini diarahkan ke arah belakang seperti ini posisinya. Jadi diarahkan seperti ini. Jangan teman-teman posisikan tonjolan yang rendah ini. Nah seperti ini, tonjolannya agak rendah ya teman-teman. Nah jangan posisi tonjolan ini dihadapkan ke belakang seperti ini. Nah seperti ini. Jadi posisinya harus yang tonjolan yang lebih tinggi ini diposisikan ke arah belakang. Oke teman-teman, mudah-mudahan mengerti untuk pemasangan pada gear pompa olinya. Jadi yang kedua, jadi ini masih untuk drag pompa olinya seperti ini. Oke. Jadi kalau teman-teman pasang seperti ini, maka dia tidak akan terpasang ya teman-teman. Karena posisi kita pemasangan ini berada pada keadaan mesin tidak dibongkar ya teman-teman. Jadi berada pada posisi mesin sudah seperti ini. Jadi kalau posisi mesinnya sudah dibongkar full, maka bisa dipasang seperti ini. Nah, jadi kalau posisinya seperti ini, otomatis kita akan mengakalinya. Bagaimana caranya ini bisa terpasang ke dalamnya? Nah, jadi caranya seperti ini. Saya akan coba masukkan untuk pada pennya. Oke. Nah, posisinya sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Susah masuknya ya teman-teman. Jadi masuknya susah. Nah, ini masuknya susah, dan juga bagaimanakah cara untuk memasangnya? Kalau untuk teman pemula mungkin agak membingungkan ya teman-teman. Caranya gampang sekali ya teman-teman. Di sini teman-teman cukup potong saja. Yang harus dipotong itu pada bagian bautnya ya teman-teman. Nah, baut ini teman-teman harus potong, jangan potong sampai habis. Usahakan pemotongannya separuh saja ya teman-teman. Saya ibaratkan seperti ini potongannya. Nah, oke teman-teman, saya akan potong separuh ya teman-teman. Kalau setelah dipotong pasti teman-teman berpikir nanti kalau dipotong dalam keadaan gear pompa olinya terpasang, apakah dia tidak akan lepas? Nah, ini pertanyaannya ya teman-teman. Jadi posisinya ini kalau ini dipotong itu dia tidak akan lepas ya teman-teman, karena putarannya, nah posisinya seperti ini, di mengencangkan roda pompa olinya arah ke sini. Nah ini gini, jadi putarannya arahnya ke sini teman-teman, arahnya ke kanan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dia akan lepas ya teman-teman, kecuali putarannya ke sini, otomatis dia akan lepas. Jadi putarannya mesin ini ke sini ya teman-teman untuk gear pompa olinya. Jadi posisinya selalu mengencangkan baut. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir dia akan lepas gear pompa olinya ini. Oke teman-teman, saya akan potong saja separuh pada bagian bautnya, separuh segini. Oke teman-teman, untuk pemotongannya sudah selesai, kira-kira seperti ini hasil pemotongannya, itu separuh ya teman-teman. Nah, sebelum memasang bagian pinnya ini atau pinnya ini ke dalam, teman-teman harus coba dulu memasukkan apakah dia sudah lancar. Nah, kalau dia tidak lancar, nanti akibatnya setelah kita pasang ini ke dalamnya, ke dalam lubangnya ini, setelah itu kita mengencangkan, karena posisi penahannya tidak ada, maka tidak akan masuk-masuk ya teman-teman. Jadi usahakan sebelum memasang pinnya dipaskan dulu apakah dia sudah lancar. Seperti ini, karena ini sudah dipotong, kadang-kadang dia tidak lancar ya teman-teman untuk masuk pada bagian gear pompa oli. Nah kalau ini kan sudah lancar.
seperti bisa dipasang, tidak khawatir nantinya ya teman-teman. Oke, saya akan langsung untuk memasangnya ya teman-teman. Oke, nah posisinya sudah pas. Setelah itu yang saya bilang tadi, yang posisinya agak tinggi ini diletakkan ke arah belakang. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba. Nah, sini kita bisa memasangnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kencangkan seperti ini saja. Nah, oke teman-teman, untuk pemasangan gear pompa olinya sudah selesai. Jadi cara pemasangannya seperti itu. Nah, dia sudah kencang ya teman-teman. Jadi arah putarannya ke sini. Jadi dia tidak akan lepas-lepas kecuali arah putarannya arah ke kiri. Maka dia akan lepas nantinya ya teman-teman saat motor ini bekerja. Oke, yang kedua tadi saya bilang tadi, kalau posisi gundukannya yang tinggi itu diposisikan ke dalam, maka arah gear ini dan gear rantai ketengnya ini dia sejajar ya teman-teman. Tapi kecuali teman-teman posisikan ini arah ke dalam, maka arah gear pompa oli ini dengan gear rantai keteng itu dia tidak akan sejajar, maka saat dia bekerja akan lepas ya teman-teman putaran pada gear pompa olinya ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti cara pemasangan gear pompa olinya. Sekarang saya akan lanjut untuk memasang pada rantai ketengnya. Oke teman-teman, pada bagian bak magnetnya sudah selesai pemasangan. Di sini saya akan langsung mencari top pada magnetnya dan pada rantai ketengnya. Jadi sebelum saya membersihkan ini ada yang kotor juga ya teman-teman pada bagian baknya. Nah, nanti saya akan bersihkan. Sebelumnya saya akan pasang terlebih dahulu pada bagian rantai ketengnya untuk lebih cepat pekerjaan selesai. Teman-teman, saya akan langsung saja pasang pada gear rantai ketengnya. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, sebelum memasang gear rantai keteng ini, teman-teman harus posisikan pada magnetnya itu dalam keadaan posisi top ya teman-teman. Di posisi top itu, oke,
Nah ini dia teman-teman, jadi posisinya seperti itu. Bentar, nah posisinya pada T ya teman-teman. Nah, oke, setelah posisinya pada T pada topnya, lanjut untuk memasang pada bagian gear rantai ketengnya. Sebelum memasang gear rantai ketengnya, teman-teman harus posisikan noken asnya ini dalam keadaan bebas seperti ini. Nah, jadi bebas ya teman-teman, itu sudah siap untuk dipasang pada gear noken asnya ini. Oke, seperti saya bilang, tandanya ini diarahkan ke depan ya teman-teman, pas pada coakan ininya. Oke teman-teman, jadi gear rantai ketengnya seperti ini untuk pemasangannya. Ini dalam posisi top ya teman-teman, jadi tensionernya itu belum saya pasang. Otomatis pengencang rantai ketengnya itu belum saya pasang ya teman-teman, jadi posisinya pas seperti ini ya teman-teman. Nah. Oke, sesudah ini terpasang seperti ini, teman-teman harus lihat lagi pada top magnetnya apakah dia sudah posisi T ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi pada magnetnya sudah posisi T, berarti dia sudah pas pada topnya, dan juga pada posisi gear rantai ketengnya sudah pas. Setelah itu saya langsung untuk memasang bautnya dan mengencangkan tensionernya biar selesai pekerjaan ini. Nanti saya akan jelaskan apa yang terjadi saat rantai keteng itu lari, bagaimanakah yang terjadi tenaganya, loyonya ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lagi pada teman-teman semua. Sini saya akan pasang saja semuanya dan membersihkan bagian ininya yang kotor sedikit, saya akan bersihkan langsung. Oke teman-teman, saya akan langsung pasang saja semuanya. Oke teman-teman, untuk pemasangan semuanya sudah selesai ya. Sekarang saya akan coba menghidupkan motor ini. Sebenarnya gejala tenaga loyo seperti ini pertandanya sangat gampang sekali teman-teman mengetahuinya ya. Yang pertama teman-teman cukup cara mengetahuinya itu dengan cara gas motornya. Kalau naiknya itu saat digas agak berat, itu pertanda bahwasanya tenaganya loyo yang berada kerusakannya pada yang saya kerjakan ini. Oke teman-teman, saya akan coba langsung menghidupkannya.
Nah, oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat sendiri cara saya megas motornya itu sudah tidak ada yang menahan ya teman-teman, karena topnya sudah saya perbaiki dan juga tenaganya pasti akan normal kembali. Nah, sumber masalahnya seperti yang saya kerjakan tadi. Oke teman-teman, untuk kerusakan motor ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton video ini. Jangan lupa yang baru nonton subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, terima kasih.